Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa tamjidan liman qala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Salatan wa tasliman ala sayyidina wa safiina wa wasilatina ila rabbina Muhammadin al-qail. Amma ba'd. Fa inna asdaqul hadis kitabullah wa khairul hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi salatan wa salaman daimain mutalazimain mahtalafal lail wan nahar. Al-muqaddimah al-maktub fi kitabi ar-risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-muallif Hadratus Syekh Al-Alim Al-Alamah Al-Arif Billah Muhammad Hasyim Asy'ari rahimahullah. Al-Muassis Al-Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Alhamdulillahirabbil alamin. Izinkan Al-Fakir pada kesempatan konten kali ini untuk mengomentari perihal statement yang diucapkan oleh seorang kiai atau mungkin ulama atau ustadz atau entahlah, saya tidak mengenalnya dan Al-Fakir tidak perlu menyebutkan namanya, akan tetapi sudah ada dan berseliweran di channel-channel YouTube mengenai tanggapan daripada tesis iblis. Ada pendukung tesis iblis yang bilang bahwa karya ilmiah harusnya dijawab dengan ilmiah. Itu semboyan mereka. Itu adalah senjata mereka dan andalan mereka. Mereka selalu mengatakan bahwa tesis yang dibuat untuk membatalkan nasab Alawi, habaib di Nusantara ini adalah ilmiah. Maka karya ilmiah harusnya dijawab dengan ilmiah. Kalau cuma dengan mengatakan tesis iblis, anak jalanan pun juga bisa, kata orang itu. Maka saya akan ikut mengomentari. Pada hal ini izinkan Al-Fakir untuk merumuskan beberapa komentar yang sudah Al-Fakir buat untuk menjawab statement-statement dari kelompok-kelompok pendukung tesis iblis. Yang jadi pertanyaan adalah, jika tesis iblis dianggap sebagai karya ilmiah, itu menurut siapa? Kalau cuma membuat tulisan sendiri, melakukan penelitian sendiri, lalu disimpulkan sendiri, dan dianggap benar sendiri, itu tukang parkir pun juga bisa. Yang pertama. Yang kedua, karya ilmiah itu ada teori dan metodologinya. Dan teori serta metodologi yang dipakai tidak boleh menyalahi aturan ilmiah. Kemudian sebuah karya ilmiah bisa dikatakan sebagai karya ilmiah harus menetapi syarat, yaitu harus konsensus, teruji secara ilmiah juga. Mosok toh menulis tesis dengan melakukan penelitian untuk membatalkan nasab orang lain, referensinya asal comot dari Google. Kalaupun ada referensi buku dan kitab, ternyata kabarnya malah kitab itu dari ulama Syiah dan juga Wahabi ekstrim. Kemudian pengambilan informasi diambil atau sampel-sampel diambil dari orang-orang yang tidak jelas juga, yang menyalahi ijma'ul ulama ataupun kesepakatan ataupun pendapat para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian tiba-tiba ada orang mendeklarasikan diri, saya adalah mujaddid, saya adalah mustahid mutlak, yang hari ini, di zaman ini berhasil mengungkap fakta dan kebenaran perihal nasab Alawi. Pokoknya siapapun yang menolaknya, tidak mempercayainya adalah orang goblok, sesat, budak Ba'alawi, anjing Yahudi Yaman, antek Belanda. Itu adalah andalan mereka, gerombolan mereka, para pembenci habaib di Indonesia. Dan itu bisa dilihat, bisa didengarkan di konten-konten mereka. Dan memang seperti itu andalan mereka. Dan juga para pendukung-pendukungnya.
Kemudian yang keempat, saya balik bertanya sama sampean. Yang selama ini, mulut-mulut mereka ini yang selalu mencaci maki habaib dan para ulama serta para muhibbin habaib dengan kata-kata anjing Yahudi, antek Belanda, budak Ba'alawi. Apakah itu yang sampean maksud ilmiah? Coba sampean ambil kaca yang besar, bro. Ngilu dulu gidoknya. Ngilu dulu gidokmu dewe. Ngaca dulu kelakuan gerombolan sampean selama ini sebelum menuduh orang lain goblok tidak ilmiah. Yang keenam, berkata ilmu, maka iblis itu juga berilmu. Bahkan siasat iblis untuk menyesatkan manusia itu juga dengan ilmu. Dan mungkin itu yang dipakai oleh pembuat tesis untuk membatalkan Ashabah Alawi di Indonesia ini. Emang selama ini jawaban hujjah ilmiah dari para ulama, para kiai, para ustadz, mereka banyak yang kontra tesis iblis itu, kalian anggap apa? Bahkan sudah banyak ulama dan orang alim yang sudah memberi jawaban secara ilmiah. Yang jadi masalah itu bukan tidak ada yang bisa menjawab secara ilmiah, tapi kelompok pendukung tesis iblis ini yang merasa maha benar. Referensi kitab ulama salaf ditolak, tapi menganggap tesis iblis sebagai kitab suci yang pasti benar dan tidak mungkin salah, dan pokoknya tidak boleh salah. Dan anehnya lagi, mereka ini memaksakan diri. Kalau mereka tidak mempercayai habaib yang ada di Indonesia ini bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu hak mereka. Kami tidak akan urus itu, kami tidak akan ikut campur itu. Silahkan, itu hak kalian yang tidak percaya. Jangankan kalian tidak percaya dengan adanya habaib, kalian tidak percaya terhadap Al-Quran pun itu urusan kalian. Tidak percaya dengan Nabi Muhammad pun itu urusan kalian. Tetapi masalahnya adalah kalian memaksakan diri orang lain untuk mempercayainya. Orang lain untuk mengikuti pendapat-pendapat kalian. Bahkan kalian menghujat, ya, memusuhi, memprovokasi orang-orang, ya, untuk ikut pendapat kalian. Kemudian semua orang yang kontra tesisnya ditantang debat ilmiah, ya. Semua yang tidak pro, tidak setuju dengan pendapat ataupun dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kimat, ditantang debat ilmiah. Tapi begitu didatangi kabur. Maka saran saya, Al-Fakir suruh pakai rok dandan menor, bawa ketipung, nyanyi di lampu merah. Sepertinya lebih pantas dan cocok daripada mengaku mustahid, mengaku mujadid, ya. Tapi ya oke lah. Saya Al-Fakir secara pribadi mengakuinya bahwa pembuat tesis iblis itu mustahid dan juga mujadid. Tapi mustahid dan mujadid yang mulhid, ya, yang mulhid, sesat dan menyesatkan, serta para pendukung-pendukungnya ini sangat membagongkan dan sangat memuakkan komentar-komentarnya, narasi-narasi, judul dalam konten-kontennya itu sangat membagongkan dan memuakkan, tidak mencerminkan akhlak seorang ulama, tidak mencerminkan akhlak sebagai orang Islam, apalagi ahlus sunnah wal jamaah. Yang terakhir, izinkan Al-Fakir untuk memberikan komentar juga. Saya sebagai orang biasa, sebagai orang awam yang bukan ulama, bukan ahli nasab, bukan orang alim yang mutabahir ilmunya, hanya saja pernah merasakan ngaji, dulu pernah dididik oleh kiai, oleh ulama, meskipun tidak mutabahir ilmunya, tidak alamah. Secara sederhana saja, bagi saya pribadi, saya lebih percaya tulisan-tulisan para ulama salaf yang mengakui kesahihan Nasabah Alawi, yang semua itu sudah banyak dibacakan dan ditunjukkan, dijelaskan oleh para ulama dan para kiai, para ustadz selama ini, sejak munculnya isu-isu nasab ini. Sebagai orang awam, saya lebih percaya dengan kitab-kitab ulama salaf daripada saya harus percaya dengan tesis iblis yang dibuat oleh manusia yang sakit hati karena gagal jadi bupati, yang juga didukung dan diikuti oleh gerombolan-gerombolan barisan aliran sakit hati Nusantara, yang jualan mereka tidak laku dan tidak diminati oleh umat, yang majelis-majelis mereka tidak diminati oleh umat
kalah dengan majelisnya para habaib di negeri ini. Karena memang faktanya umat ini lebih merasa nyaman dan tentram berada di barisan dan berada di majelis-majelis para habaib daripada kumpul dengan gerombolan para dukun-dukun, para makar-makar agama, dan para jongos-jongos komunis yang mereka berpura-pura seakan-akan membela NKRI, seakan-akan membela Nusantara, seakan-akan membela ulama pribumi. Itu hanya topeng-topeng mereka saja. Sebenarnya tidak demikian tujuan mereka. Maka sebagai penutup, saya Al-Fakir mengajak teman-teman dan saudara-saudara saya, kaum Nahdliyin, santri NU, yang dulu pernah sama-sama ngaji, pernah merasakan mondok, pernah merasakan talaki dengan kiai, dengan guru-guru, dengan ulama, khususnya ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama-ulama NU. Lebih baik kita ikuti ajaran-ajaran daripada ulama-ulama pendiri NU, daripada kalian menjadi budak dan pengikut kaum mulhid, pemecah belah umat, kaum penebar kebencian sesama umat Islam, khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka ingin menginginkan NU ini pecah, karena NU ini merupakan salah satu organisasi terbesar yang apabila NU ini pecah, NU ini lemah, maka negara ini lemah. Kalau negara ini lemah, maka akan mudah sekali untuk dikuasai. Sebelum kalian semua dan kita semuanya menyesal, kembalilah pada jalan ajaran-ajaran ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita cintai para ulama, kita cintai para habaib, kita sama-sama menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dari pengaruh-pengaruh akidah di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu lebih baik dan lebih mulia. Lebih baik, mari kita sama-sama buka dan kita pelajari lagi kitab-kitab yang ditulis, ditinggalkan oleh pendiri NU, seperti kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis dan ditinggalkan oleh pendiri Nahdlatul Ulama sebagai bagian daripada ajaran dan pemikiran beliau. Dan semoga saja kita semua tergolong umat yang selamat bersama bendera Nahdlatul Ulama dengan barokah para ulama pendiri Nahdlatul Ulama. Amin ya rabbal alamin. Saya bacakan paragraf yang kedua dari Muqaddimah Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kitab ini adalah karya emas daripada Hadratus Syekh, pendiri Nahdlatul Ulama. Wa ba'du, fa hadha kitabun jalilun yahtawi ala maqasida mufidatin wa maba'isa atidatin tanfa'ul muslimina al-muhtajina ila tahqiqil aqaidi ad-diniyati wa ila al-istima'i bil firqati an-najiyati alladhina hum ahlus sunnah wal jamaah. Radda fihi muallifu ala dhalatil mubtadi'in al-kadibin wa sarraha fihi subuhatil mulhidin ad-dhallin wa huwa idan hajatun wa burhanun wa tawdihun wa bayanun fih lil muslimina izzatun wa karamatun wa lahum fi najatun wa salamatun idza haqqaqa fihi muallifuhu al-aqaida as-sahihata ala tariqati ahli sunnati wal jamaati. Keberadaan dan kesahihan nasab Alawi sebagai duriyah keturunan Nabi. Sebagai penutup, keberadaan dan kesahihan nasab Alawi ini sebagai duriyah keturunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah sangat terang benderang seperti sinar matahari. Dari masa ke masa, dari ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah terdahulu, tidak ada yang membatalkan nasab Alawi. Hanya orang-orang yang buta mata dan buta hati, dan orang-orang yang sakit hati yang tidak bisa melihat kebenaran ini. Semoga bermanfaat konten Al-Fakir kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila ada benarnya, semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kesalahannya, itu semua karena kebodohan dan kejahilan daripada Al-Fakir. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.